malam ini sedang merayakan Natal, sebuah perayaan, artinya kita semua bersuka cita. Katakan amin. Oke, malam hari ini saya melihat tidak biasa bahwa penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang sumringah gitu ya, bahwa kita sudah ada di penghujung tahun. Dan ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Katakan amin. Malam hari ini adalah perayaan Natal dengan tema Be the Light. Betul ya? Be the Light. Oke. Jadi menjadilah atau jadilah terang. Katakan, aku mau jadi terang. Katakan tetangganya, kamu harus jadi terang. Katakan amin lagi, coba tepuk tangan. Sebelum saya sharing, saya mau kasih tepuk tangan buat tim musik WL dan tim rumah doa. Persiapannya cukup luar biasa dan saya melihat antusias yang luar biasa itu tersalurkan atau tertransfer kepada kita semua. Amin. Ya, ini semua mereka siapkan dan saya melihat wow, luar biasa dan saya tercengang. Jadi hari ini dari jam 2 siang ternyata sudah ada yang duduk di lorong itu. Dan jam 2, jam 3, jam 4 kita perhatikan ternyata terus masih menunggu. Sudah menunggu karena saking antusiasnya luar biasa merayakan Natal di rumah doa. Oke. Saya mohon maaf atas nama Pastor Paulus. Kalau malam hari ini harusnya Pastor Paulus yang membawa sharing, tapi karena berhalangan, jadi mohon maaf. Jadi saya yang mencoba untuk menyampaikan pesan dari beliau, pesan yang beliau sendiri buat, sehingga malam hari ini saya coba menyampaikannya ya semaksimal yang saya bisa apa yang sudah disiapkan oleh beliau. Katakan amin dulu. Ya, kami sudah menjadi satu ya, Pastor Paulus dengan Ibu Nelly menjadi satu. Jadi siapapun yang maju, saya adalah perwakilannya. Katakan amin. Thank you buat dukungannya. Oke, Pastor Paulus hari ini atau malam ini harusnya membawakan sebuah tema dengan judul Yesus Pembawa Harapan. Hari-hari ini mungkin gitu ya, dalam Januari sampai dengan Desember 2002 gitu ya, mungkin tak sedikit dari kita yang kehilangan harapan. Atau mungkin yang masih tetap berharap tapi harapannya sudah mulai kecil atau sudah mulai minim. Ya Pak ya? Oke. Tulisan atau ayat yang diangkat oleh Pastor Paulus adalah begini. Amsal, diambil dari Amsal 23 ayat 18. Mungkin multimedia bisa bantu saya karena sudah ada di tadi sudah di sharing. Ada? Bisa bantu saya? Kalau bisa bantu boleh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, biar cepat saja ya, bahwa Amsal mengatakan, Amsal 23:18 mengatakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ulang lagi ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi malam hari ini kami sebagai gembala di tempat ini mau mengingatkan bahwa masa depan itu betul-betul ada. Jangan pernah kehilangan yang namanya harapan atau masa depan itu sudah mulai kayaknya suram. Ada yang bilang katanya mati suluh atau kayaknya tidak ada harapan atau tidak ada masa depan lagi, mukanya gitu ya, cuma dilihat dari muka gitu ya. Jangan pernah dengarkan apa kata orang. Tapi biarlah firman Tuhan malam hari ini mengkonfirmasi bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan itu juga tidak akan pernah hilang. Apapun yang akan terjadi atau apapun yang sementara hari ini atau kemarin terjadi, atau mungkin kita sudah dengar desas-desus, gembar-gembor bahwa di tahun 2023 akan semakin susah, akan semakin sulit. Itu sebenarnya mendatangkan kekhawatiran tanpa kita sadari, betul? Tapi Tuhan mau pesan malam hari ini bahwa masa depan itu tetap ada, sungguh-sungguh ada. Jadi gak perlu khawatir. Lalu yang kedua dibilang bahwa harapan itu tidak akan hilang. Kalaupun ada kesusahan, penderitaan apapun, itu tidak akan menghilangkan pengharapanmu. Karena pengharapanmu bukan terhadap apa yang kamu lihat. Pengharapan kita itu bukan
bukan karena penderitaan dan kesusahan yang kita sedang hadapi. Karena di balik penderitaan ada sebuah pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita ini hidup di dalam dunia, dan dunia sudah terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Saya mau tanya, hari-hari ini, atau bukan hari-hari ini deh ya, coba kita ingat-ingat, dari tadi pagi kita bangun, sampai dengan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, waktu ada di tempat ini, ingat-ingat dari tadi pagi begitu melek mata gitu ya, siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Saya bilangnya tadi pagi loh, bukan kemarin, bukan tahun lalu, bukan bulan lalu. Saya mau tanya, bahwa tadi pagi itu, pagi begitu bangun melek mata, terus sampai dengan sore ini, ada yang tidak melakukan dosa. Apa sih dosa? Tidak bohong, tidak berpikir negatif, tidak hilang pengharapan, tidak sombong. Sombong. Tidak sombong berarti dia baik-baik, ya, bukan dosa ya. Oke, yang melakukan sesuatu yang jatuhnya adalah dosa. Ada nggak yang kita dari pagi aja sampai dengan hari ini, sore ini gitu ya, tidak melakukan dosa? Tidak ada? Atau ada? Coba kalau yang ada. Kalau yang ada itu luar biasa. Kita ini masuk atau di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita sudah terikat dalam yang namanya dosa. Untuk kita terus berusaha, untuk kita bisa bertahan, untuk tidak melakukan dosa itu sangat sulit. Tapi hebatnya, bulan-bulan ini, bulan Desember, itu kita merayakan Tuhan Yesus. Dan dia dilahirkan. Yang konon katanya di bulan Desember adalah bulan kelahirannya Tuhan Yesus. Yang mengingatkan kembali kepada kita. Ketika dunia itu sudah dihancurkan dan sudah terkontaminasi dengan dosa. Bahkan kita sulit untuk hidup dalam kebenaran. Dan kita sulit memahami hidup kita. Kenapa kita mau dosa lagi? Kenapa kita bohong lagi? Kenapa kita cipuain orang lagi? Kenapa kita tipu orang lagi? Tuhan datang, Tuhan dilahirkan untuk membela kita. Karena hanya kedaulatan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang mampu mencegah kita untuk tidak melakukan dosa. Ketika kita ingat oleh siapa? Yesus. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita mampu untuk bisa bertahan, untuk menghindari, dan berusaha untuk tidak melakukan dosa. Usaha apapun susah kalau kita tidak menyertai Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita akan terus melakukan dosa. Tapi cuma satu, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Karena terbukti, hanya Tuhan Yesus yang dilahirkan, satu-satunya Allah, satu-satunya penebus yang menjanjikan bahwa kita setiap dosa yang kecil, dosa yang besar, Tuhan memberikan ampunan. Amen. Dan Tuhan membersihkan dosa kita. Dosa apapun yang kita lakukan, kita terus jatuh dalam dosa. Dan bangun lagi, jatuh lagi. Bertobat lagi, jatuh lagi. Apakah itu diperhitungkan sama Tuhan? Iya, diperhitungkan. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat setiap dosa kita. Amin. Tuhan tetap menyayangi kita tanpa syarat apapun. Tuhan tidak meminta kita untuk membayar harga yang begitu mahal, nyawanya, kelahirannya, setiap perjalanan kehidupannya, pengajarannya, semua yang kita terima gratis. Tanpa pamrih Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup terus dalam dosa dan kita terus bergulat dalam dosa dan kita mau bertobat dan terus hidup sesuai dengan gambaran karakter Kristus. Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Terbukti hari ini Bapak Ibu semuanya sehat, bisa sampai di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Terbukti hari ini Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan dari Januari sampai dengan Desember dan ada di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Amin. Itu semua bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat apapun dan derajat apapun, orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang bodoh, Tuhan tetap sayang dan Tuhan tetap berkati. Mungkin berkatnya beda-beda.
Ada yang dikasih berkat secara materi, ada juga yang dikasih berkat secara kesehatan, tapi ada juga yang dikasih berkat kesembuhan, ada juga berkat hikmat. Beda-beda karena sesuai dengan kapasitas. Dan apa yang dianugerahkan atas setiap kita itu tidak sama. Katakan amin. Kita terus jatuh dan bangun, tapi Tuhan sabar dengan kita. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan sabar banget ketika kita jatuh. Oke, nak, bangkit. Ayo, berjalan bersama-sama dengan aku. Tuhan bilang seperti itu, betul? Harusnya kita adalah orang mati karena kita terus jatuh dalam dosa, betul? Ada satu ilustrasi tentang end cycle of death, yaitu tentang lingkaran kematian, tentang semut mengalami fenomena tentang kematian yang terjadi. Apa yang terjadi waktu ada fenomena semut berkumpul? Tiba-tiba semut itu harus mengikuti satu pemimpin saja, tapi karena begitu banyak orang yang mengikuti, atau semut itu banyak gerombolan semut yang mengikuti dari satu ratu, satu raja, satu pemimpin yang diikuti oleh beribu-ribu semut, ada yang gagal untuk melihat kepada figur, kepada pemimpin, sehingga yang terjadi adalah si pengikut semut ini muter-muter saja dan membuat lingkaran. Dia tidak bisa ikut dan mengikuti jejak si pemimpin ini. Apa yang terjadi? Semut yang kehilangan jejak pemimpinnya, mereka akan mati karena kelelahan. Mereka akan mati sia-sia dan kehausan. Mereka akan mati tanpa mendapatkan apa-apa. Tapi ada satu ilustrasi lagi tentang wolf leadership. Apa yang terjadi? Ada sebuah gerombolan serigala dengan susunan 3, nggak bisa dimunculkan ya, ada ilustrasi ya sebetulnya, ada gambarnya sebetulnya. Jadi wolf leadership itu adalah satu pemimpin yang harusnya kelihatannya kalau selama ini kita melihat pemimpin itu ada di depan, memimpin kita. Tapi gambaran wolf leadership ini adalah gambaran bagaimana Yesus memimpin setiap kita. Tuhan menghargai siapapun di antara kita dengan sesuai kapasitasnya. Ada beberapa gerombolan dari serigala. Yang pertama adalah 3 gerombolan serigala dengan kapasitas serigala yang sudah tua renta dan dia tidak punya kekuatan. Dia berdiri atau berjalan di depan. Dia berjalan di depan karena dia lambat berjalan. Sehingga yang lain yang masih sehat, yang lain masih bisa semangat dan kuat harus mengikuti atau mengikuti nada jalan dari si 3 dari serigala yang lemah dan tua bahkan sakit-sakitan. Karena biar yang di depan atau si serigala yang tua ini tidak ketinggalan di belakang. Jadi diperhatikan dari belakang. Lalu setelah 3 itu ada 5 lagi serigala, gerombolan serigala dengan posisi dan karakter dari serigala ini yang serigala yang kuat, sehat, dan penuh dengan semangat. Fungsinya apa? Ketika 3 dari serigala yang tua dan sakit itu ada serangan menuju gerombolan dari serigala tersebut, itu akan bersiap sedia bahwa ketiga dari serigala yang tua dan sakit setan ini akan dikorbankan, akan dimakan mungkin oleh si penyerangnya. Tapi 5 dari sesudah gerombolan yang 3 tersebut yang kuat itu siap-siap untuk menangkal dari gerombolan yang banyak itu. Lalu di belakang dari yang 5 ada gerombolan yang banyak pengikut atau anggotanya ada di tengah-tengah. Tapi setelah dari banyak yang anggota yang mengikuti, ada lagi 5 yang melindungi untuk anggotanya. Dan ada yang paling terakhir, ada 1 yang namanya adalah serigala alfa. Dia adalah pemimpin yang sesungguhnya. Dia melihat dari belakang. Dia memperhatikan semua berjalan sesuai dengan seharusnya. Memimpin dari belakang, mengawasi keberadaannya. Ini sudah oke atau belum? Ada yang hilang atau ada yang ketinggalan atau tidak? Dari ilustrasi wolf leadership ini menyatakan bahwa kita punya Yesus yang selalu memimpin kita. Kita punya Yesus yang ada di belakang kita, selalu memimpin. Kita bilang atau kita berpikir kadang-kadang ada
adalah Yesus ada di depan kita, betul? Tapi sebenarnya kita itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kita penuh dengan arogansi, penuh dengan kesombongan dan egois. Kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita berjalan di depan, Yesus masih di belakang. Tapi Yesus, it's okay. Kita boleh jalan di depan, dan Tuhan melihat. Ketika kita jatuh, Tuhan sudah siap untuk menopang kita. Ketika kita tersandung, Tuhan sudah berlari untuk menahan kita untuk jatuh tergeletak. Ketika kita mulai terluka, Tuhan datang untuk memulihkan. Ketika kita mulai kolaps dan kita sudah patah semangat, Tuhan datang memberikan penghiburan. Itulah Yesus. Bahwa Yesus adalah leadership atau pemimpin buat kita semua, untuk kita bisa punya harapan. Dan kita boleh dipimpin oleh Tuhan, bukan dari depan. Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Walaupun hidup kita masih jatuh bangun, tapi Tuhan mengasihi kita. Tapi satu hal, dari ilustrasi leadership serigala ini menyatakan bahwa kita butuh yang namanya lingkungan satu iman atau komunitas yang bisa mendukung kita, sehingga kita tidak lari kemana-mana. Walaupun Tuhan ada di belakang kita, alangkah indahnya kalau kita bisa bersekutu bersama-sama dan saling menopang satu sama yang lain, sehingga apapun yang terjadi kita bisa saling mendukung, bahkan kita bisa menjadi terangnya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau, karena Tuhan ingin kita itu menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Dia, memahami dan tahu tugas kita, bahwa kita ini adalah pembawa terang itu sendiri. Karena Tuhan sudah hidup di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, dan kita harus menghidupi Tuhan. Ayat yang terakhir, Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan hadir di muka bumi ini bukan untuk iseng atau cuma sekedar melihat, tapi Tuhan datang memberikan pengharapan bahwa Tuhan memberikan hidup kepada kita. Kita tidak akan mati, kita tidak akan sia-sia, tapi kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan-Nya. Katakan amin. Yesus adalah gembala yang baik buat kita semua. Dan gembala yang baik selalu memberikan nyawanya bagi setiap domba-dombanya. Kalau kita memahami ini dan ingin meresapi hal ini atau ayat ini, kita harus masuk dalam sebuah komunitas, sehingga kita tahu bagaimana rasanya menjadi seorang domba, bagaimana rasanya menjadi seorang gembala, bagaimana kita harus memahami orang atau domba-domba yang lain, teman-teman sekawanan, bagaimana harus bisa memberkati mereka, bagaimana memberikan pertolongan bagi mereka. Karena pada prinsipnya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi gembala yang baik. Dan Tuhan inginkan yang pertama adalah kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita ini mungkin tidak mampu dan tidak sanggup memahami Dia, karena Dia adalah Tuhan. Kita hanya sebagai manusia, tapi Tuhan memberikan anugerah kasih karunia untuk kita mendapatkan pemahaman tersebut. Dan ketika kita memahami itu, jangan sia-siakan waktu, bahwa kita ini dipanggil untuk Tuhan, dan berada di bumi ini bukan sebuah kesia-siaan, tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang menjadi terang bagi di sekitar kita. Yang pertama, kita harus memiliki pengharapan terlebih dahulu. Yang kedua, masuklah dalam komunitas sehingga kita mampu menjadi terangnya Tuhan. Ketika itu, kita akan menjadi berkat, di mana Tuhanlah yang menginginkan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka mengerti dan memahami betapa Tuhan adalah yang mulia dan besar. Amin. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Biar kami terus berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Dan biar kami terus, Tuhan, boleh memandang kepadamu, Tuhan. Apapun keadaan sekarang, Tuhan, kami tidak akan goyah, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau adalah gembala yang baik buat kami, Tuhan. Engkau menuntun kami, ya Tuhan, ke padang yang berumput hijau. Walaupun hari ini terlihat gersang dan terlihat tidak ada apa-apa, Tuhan, namun kami mau percaya bahwa Engkau akan menuntun kami kepada rumput yang hijau,
sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan Engkau, kami boleh menjadi berkat bahkan Tuhan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sukacita kami Tuhan atas Engkau, dan Engkau pun boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam hidup kami, bukan hanya di ruangan ini saja Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Ini kami Tuhan, berkati acara kami Tuhan selanjutnya, biar Engkau sendiri yang akan terus Tuhan menuntun kami sampai dengan acara ini selesai. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.